Merindukan gereja yang asli, kembali ke sumber yang sejati. Merindukan gereja yang asli adalah kerinduan yang sangat mulia dan suci. Itu adalah tanda bahwa hati kita haus akan kebenaran, rindu kembali pada murninya ajaran Yesus, dan semangat masa awal gereja, serta ingin hidup sesuai dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan. Lalu, seperti apakah rupa gereja yang asli itu? Dan bagaimana kita menemukannya di tengah banyaknya perbedaan dan keragaman hari ini? Berikut penjelasannya dengan sederhana. 1. Seperti apakah gereja yang asli itu? Gereja yang asli bukanlah bangunan yang megah, bukan nama yang terkenal, bukan pula kekuasaan atau aturan yang rumit. Gereja yang asli adalah tubuh Kristus yang hidup, yang memiliki ciri-ciri seperti pada zaman para rasul. Berpegang teguh pada ajaran yang benar, selalu berlandaskan pada firman Allah dan warisan suci para rasul, tidak mengubah kebenaran demi kepentingan manusia, penuh kasih dan persaudaraan, hidup rukun, saling berbagi, dan tidak ada yang kekurangan. Kasih adalah tanda utamanya, sebagaimana Yesus ajarkan. Kudus dan setia, berusaha hidup suci dan memuliakan Tuhan, meskipun di tengah dunia yang penuh tantangan. Satu dan utuh. Meskipun memiliki banyak anggota, semuanya bersatu dalam satu iman, satu baptisan, dan satu pengharapan. Menjadi terang dan garam, berani bersaksi tentang kebenaran, dan menolong sesama tanpa pamrih. 2. Mengapa kerinduan ini muncul? Seringkali kita merindukan yang asli, karena melihat banyak hal yang dirasakan sudah menyimpang, aturan yang memberatkan tapi lupa akan kasih, perpecahan karena hal-hal sepele, atau iman yang terasa kering dan hanya menjadi rutinitas. Kerinduan ini adalah panggilan dari Roh Kudus agar kita tidak berpuas diri, melainkan terus mencari dan kembali pada sumber yang murni, yaitu Yesus Kristus sendiri. 3. Bagaimana menemukan dan menjadi bagian dari gereja yang asli? Kembali kepada Yesus dan firman-Nya. Dialah batu karang dan kepala gereja yang sejati. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajarannya, sekalipun dibungkus dengan nama gereja, itu bukanlah yang asli. Cari yang menghidupkan, bukan yang membebani. Gereja yang asli menuntun kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat, membuat hati kita damai, dan menggerakkan kita untuk mengasihi sesama. Jika sesuatu hanya membuat kita takut, tertekan, atau membenci orang lain, itu bukanlah semangat yang asli. Jadilah bagian dari pemulihan, kita bisa merindukan yang asli dengan cara hidup sesuai kebenaran itu sendiri. Kita menjadi bagian dari gereja yang asli ketika kita hidup dalam kasih, kebenaran, dan kesetiaan kepada Tuhan dimanapun kita berada. Wejangan spiritual. Gereja yang dibangun di atas batu karang. Alkitab menjanjikan dan menggambarkan kemurnian serta kekokohan gereja milik Kristus yang sejati. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Silakan dibaca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18. Dan silakan baca dalam Injil Matius 18 ayat ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wejangan ini mengingatkan kita bahwa gereja yang asli tidak akan pernah hilang, karena didirikan oleh Tuhan sendiri. Ia tidak tergoyahkan dan hadir di mana saja ada hati yang tulus mencari dan mengasihi Dia. Kerinduanmu itu didengar dan akan Tuhan penuhi jika engkau mencarinya dengan segenap hati. Kerinduan akan gereja yang asli adalah kerinduan akan kedekatan dengan Tuhan dan kemurnian iman. Jangan biarkan kerinduan itu hanya menjadi harapan, tetapi hidupilah dalam keseharianmu dengan kebenaran, kerendahan hati, dan kasih yang tulus. Tuhan tidak membiarkan hati yang haus akan kebenaran tetap kosong. Dia akan menuntunmu sampai kepada kebenaran yang sejati. Semoga Tuhan senantiasa menuntun langkah hatimu, membawa engkau semakin dekat kepadanya,
dan kepada persekutuan yang sejati, murni, dan penuh kasih. Semoga damai sejahteranya senantiasa menetap di hatimu. Banyak saudara kita yang saat ini sedang tersesat, kesusahan, atau tidak memiliki tempat untuk berpihak. Mari kita wujudkan kerinduan kita akan kebenaran dan kasih dengan menolong mereka yang membutuhkan, memberi makan yang lapar, menghibur yang sedih, dan menopang yang lemah.